Om Swastiastu, Semeton Istana Channel, selamat datang di Istana Channel. Semeton Menteri Agama Yakut Kholil Qomas, dengan pemahaman toleransinya yang tinggi, baru-baru ini beliau kembali heboh dan viral karena di mana-mana banyak memberitakan tentang pernyataan Menteri Agama Menak Yakut Kholil Qomas soal aturan pengeras suara atau toa di masjid dan mushala menjadi polemik. Beberapa media-media kredibel mengatakan bahwa menuliskan judulnya tidak ada tulisan yang menyatakan membandingkan suara azan dengan suara gonggongan anjing. Denny Siregar pun yang terkenal dengan pernyataan-pernyataan pedasnya yang terkadang pro terhadap pemerintah, terkadang juga mengkritisi dengan pedas pemerintah, mengatakan bahwa pernyataan Roy Suryo yang akan melaporkan Menteri Agama ini sangatlah tidak tepat, kata Denny Siregar, karena tidak ada pernyataan Menteri Agama yang mengatakan membandingkan antara lolongan anjing dengan suara azan. Itu tidak ada. Kemudian Denny Siregar pun mengatakan bahwa seluruh media-media yang kredibel yang memiliki nama sudah sangat bagus, tidak ada yang menuliskan berita bahwa Menteri Agama membandingkan suara azan dengan lolongan anjing. Tidak ada yang menuliskan demikian. Contohnya pada detik.com, Pekanbaru, pernyataan Menteri Agama Menak Yakut Kholil Qomas soal aturan pengeras suara atau toa di masjid dan musola menjadi polemik. Di detik.com itu, mereka menuliskan pernyataan lengkap Menak soal aturan toa masjid dan analogi gonggongan anjing. Mereka menuliskan seperti itu. Kemarin kita sudah terbitkan surat edaran pengaturan, kita tidak melarang masjid mushola menggunakan toa. Tidak, silahkan, karena kita tahu itu bagian syiar agama Islam. Tetapi ini harus diatur, tentu saja. Diatur bagaimana volume speakernya. Toanya itu nggak boleh kencang-kencang, ujarnya. Dia menyebut volume pengeras suara maksimal 100 desibel hingga ada analogi gonggongan anjing. Berikut ini pernyataan lengkap Menak Yakut Kholil Qomas. Menak mengatakan, oh iya, kemarin kita sudah terbitkan surat edaran pengaturan. Kita tidak melarang masjid mushola menggunakan toa. Tidak, silahkan, karena kita tahu itu bagian syiar agama Islam. Tetapi ini harus diatur, tentu saja. Diatur bagaimana volume speakernya, toanya itu nggak boleh kencang-kencang. 100 desibel, maksimal diatur kapan mereka bisa mulai menggunakan speaker itu, sebelum azan dan setelah azan. Bagaimana menggunakan speaker di dalam dan seterusnya. Tidak ada pelarangan. Aturan ini dibuat semata-mata hanya untuk membuat masyarakat kita semakin harmonis, meningkatkan manfaat dan mengurangi mafsadat. Jadi menambah manfaat dan mengurangi ketidakmanfaatan. Karena kita tahu, misalnya kita tahu di daerah mayoritas muslim hampir 100 meter, 200 meter itu ada mushola dan masjid. Bayangkan kalau kemudian dalam waktu yang bersamaan mereka semua menyala toanya. Di atas kayak apa? Itu bukan lagi syiar, tapi menjadi gangguan buat sekitarnya. Kita bayangkan lagi, kita ini muslim, saya ini muslim. Saya hidup di lingkungan non-muslim. Ya, kemudian rumah ibadah saudara-saudara kita non-muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan kencang-kencang secara bersamaan. Itu rasanya bagaimana? Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini, kalau kita hidup dalam satu kompleks gitu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua, misalnya, menggonggong dalam waktu yang bersamaan. Kita ini terganggu nggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur supaya tidak menjadi gangguan. Ya, speaker di mushola masjid, monggo dipakai, silahkan dipakai. Tetapi tolong diatur agar tidak ada yang merasa terganggu. Demikian kata Menteri Agama tersebut. Agar niat menggunakan toa, lanjutnya menggunakan speaker sebagai sarana, sebagai wasilah
untuk syiar. Melakukan syiar tetap bisa dilaksanakan tanpa harus mengganggu mereka yang mungkin tidak sama dengan keyakinan kita. Berbeda keyakinan tetap harus kita hargai. Itu saja intinya. Jadi saya kira dukungan juga banyak atas ini karena alam bawah sadar kita pasti mengakui itu. Kawan-kawan wartawan juga pasti merasakan itu. Bagaimana kalau suara itu tidak diatur, pasti mengganggu. Truk itu kalau banyak di sekitar kita, kita diam di satu tempat, kemudian misalnya ada truk kiri kanan, kita depan belakang, mereka menyalakan mesin sama-sama pasti terganggu. Suara-suara yang tidak diatur itu pasti akan menjadi gangguan untuk kita. Itu ya. Demikian penjelasan Menteri Agama yang direkam dan diliput di depan wartawan yang ada pada saat itu dan ditulis oleh Detikcom. Menonton Istana Channel, semoga apa yang disampaikan oleh Menteri Agama tersebut semua pihak bisa menerima dengan melihat kebaikan-kebaikannya. Dan tentunya sebuah peraturan atau sebuah himbauan dari seorang Menteri Agama pasti ada saja pihak-pihak yang tidak setuju, itu wajar. Namun jika melaporkannya ke polisi, mungkin ini ada tujuan khusus dengan mengatasnamakan biasanya agama. Karena di Arab Saudi sendiri pun suara yang dikumandangkan oleh toa-toa itu diatur oleh undang-undang volumenya. Semoga Istana Channel, untuk perihal yang satu ini sebaiknya kita tidak perlu berkomentar. Cukup mendoakan saja, semoga semua masyarakat tidak mudah terprovokasi dengan berita-berita yang berusaha dipelintir oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang menginginkan segala sesuatunya menjadi tidak kondusif. Terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Om Santi 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 Om.